Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa sharing-sharing video lagi. Jadi, kali ini aku mau sharing video masih tentang budgeting keuangan ya, Mams, karena kan masih di akhir-akhir bulan nih, masih baru-baru terima gaji gitu. Kemarin aku udah share video budgeting keuangan juga waktu aku bikin anggaran keuangan untuk bulan November. Sekarang aku mau karena udah terima gaji kan dari suami, udah diserahkan semuanya ke aku, jadi aku mau ngepostin atau pisah-pisahin uangnya itu sesuai kategori yang kemarin udah aku bikin, catatannya udah aku bikin kemarin gitu. Kalau kalian belum lihat video waktu aku bikin anggaran, boleh dicek di sini ya, nanti aku akan lampirkan di description box untuk videonya. Untuk kebutuhan selama 1 bulan ya, Mam, di keluarga ini. Ini untuk yang kebutuhan harian, aku udah budgetin, udah aku tulisin semua budgetnya berapa untuk sesuai kategori kayak belanja mingguan, belanja bulanan, dan lain-lain gitu. Uangnya juga ini udah ada di tanganku, udah aku genggam erat. Jangan sampai lepas, jadi aku genggam erat. Aku udah aku tukerin juga maksudnya uangnya. Ada recehnya juga, itu ada 2 ribuannya juga, 5 ribuan, 10 ribuan. Aku sengaja tuker 2 ribuan yang banyak karena nanti aku mau bikin challenge diri aku gitu. Challenge tabung sih, nanti aku jelasin di akhir aja ya. Dan ini dompetnya, dompet untuk memisahkan uang atau dompet pintar ya disebutnya sama orang-orang zaman sekarang mah. Ini aku udah pisahin juga, udah aku tulisin sesuai sama kategori-kategorinya. Tadi kayak ada belanja bulanan, skincare, beli gas, dan lain-lain gitu. Dompetnya udah kosong, jadi nanti kita isi lagi sama uang yang udah aku genggam ini. Yaudah, ini langsung aja aku mau isi dompetnya dulu. Ini aku buka catatannya dulu ya karena takut-takut lupa. Padahal sih enggak. Ini udah di luar kepala gitu. Karena di dalam buku kan, jadi di luar kepala aku gitu maksudnya. Nggak ya, bercanda ya Mams ya. Jadi ini aku mau masukin aja, mau mulai masukin. Yang pertama itu ada uang belanja bulanan. Jadi uang belanja bulanan tuh aku budgetin 1 bulan tuh 700 ribu ya Mams. Itu mencakup beli beras, minyak, sabun, terus mie, pokoknya kebutuhan-kebutuhan selama 1 bulan gitu. Ini sih sebenarnya cukup ya Mams, jarang ada lebihnya gitu. Tapi aku lagi men-challenge sendiri sih supaya belanjanya itu bisa lebih hemat lagi gitu, karena akhir-akhir ini tuh belanjanya selalu kayak ngepas gitu, kebanyakan jajannya sih, kayak masih sering beli jajan-jajan gitu pakai uang ini gitu pas lagi belanjanya, karena tergoda juga sih. Ada nggak yang sama masih suka tergoda sama beli snack-snack gitu. Nah, ini juga aku masukin uang belanja mingguan karena 1 bulan tuh biasanya ada 4 minggu ya, jadi aku masukin 1 minggunya itu 200 ribu. Tapi Mam, setelah aku lihat-lihat dari tanggal 25 bulan Oktober ini sampai 25 November nanti, itu tuh jatuhnya ada 5 minggu Mam. Makanya ini aku tertantang banget. Dari dana yang 800 ribu udah aku siapin, yang biasanya tuh untuk 4 minggu aja kan, untuk belanja sayuran atau belanja mingguan itu 4 minggu. Tapi bulan ini harus cukup untuk 5 minggu. Bismillah, semoga bisa ya Mam, kita diatur-atur lagi, diolah lagi belanjanya itu yang dihemat-hemat gitu. Nggak apa-apa hemat, yang penting semua kebutuhannya itu terpenuhi, kayak sayurnya terpenuhi, protein hewannya terpenuhi, buahnya terpenuhi gitu. Bismillah, semoga bisa, doakan aku ya. Nah, ini lanjut lagi, ini aku mau masukin uang jajan anak-anak. Untuk uang jajan anak-anak sebenarnya bukan untuk anak-anak aja ya, Mam, untuk kita sekeluarga. Ini aku masukin 400 ribu. Nah, kalau kalian lihat itu ada uang 2 ribuannya, itu tuh jadi aku mau
ngajak anak-anak aku buat nabung lagi. Itu aku udah tukerin 2000 sebanyak 60.000, jadi 30 lembar gitu, 60.000. Jadi aku mau mau ngajak anak-anak aku tuh untuk nabung 2 hari sekali, nominalnya 2000-an gitu mams. Sebenarnya mereka itu dulu udah sering nabung dari sebelum-sebelumnya, memang udah nabung terus udah dibongkar gitu tabungannya mam, karena ada yang mau dibeli sama mereka. Jadi ini aku mau mulai ngajak nabung lagi seperti itu. Bismillah, semoga cukup ya. Nah, ini penting juga sih, aku mau ngajarin anak-anak aku untuk nabung sedini mungkin, dari masih kecil tuh udah belajar nabung gitu ya, Mams. Ini lanjut lagi deh ke yang lain-lainnya. Aku masukin uang. Tadi kayak ada dana darurat, ada pulsa, itu tuh masing-masing 200.000 gitu. Tapi dana darurat aku masukin 100.000 aja karena bulan ini aku tuh lagi banyak banget kebutuhan yang tak terduga. Jadi aku masukin untuk kebutuhan tak terduga itu 300.000. Nah, selanjutnya di sini juga aku masukin dari yang uang kewajiban itu kayak buat ngasih orang tua, karena aku belum sempat ke rumah ibu aku, jadi aku taruh dulu uangnya di sini. Sama aku juga masukin uang untuk kas RT dan sampah. Itu nominalnya 50.000. Ini aku tukerin uangnya karena sebenarnya terpisah sih, ini nggak gabung gitu. RT-nya biasa terus sampai RT-nya terpisah sama sampahnya itu terpisah. Karena kalau RT-nya digabungin sama sampah nanti RT-nya bau ya, Mam. Nggak bercanda ya, garing ya, maaf ya. Nah, ini udah selesai, aku udah selesai masukin uangnya ke dompet ini tuh, tebal banget kan. Ini kan ada uang 2 jadi tebal banget kayak gini. Ini mohon maaf banget, aku bukan bikin videonya itu digangguin sama anak-anak karena aku ya seperti inilah, susah gitu mam untuk ngumpet-ngumpet karena kan kita di rumah cuma bertigaan aja ya. Jadi kalau mereka tuh nggak melihat aku pasti dikejar dimanapun aku berada. Lanjut lagi, sekarang aku mau masukin sinking fund atau tabungan-tabungan. Yang pertama ini ada tabungan kurban. Alhamdulillah udah berjalan 3 bulan ini aku masukin. Jadi setiap bulan itu aku masukin tabungan kurban ini 300.000. Udah ada 3 bulan, berarti nominalnya udah ada 900.000. Alhamdulillah selama ini udah bisa nabung segini banyak untuk kurban itu. Semoga bisa cukup untuk nanti beli hewan kurban. Nah, tadi tabungan kurban udah selesai. Sekarang aku mau bikin sinking fund yang tadi aku bilang. Aku baru pertama kali mau bikin ini. Yang pertama ini untuk anak aku masuk TK. Jadi anak aku tuh yang pertama umurnya sekarang mau 4 tahun. Jadi insya Allah sih tahun 2023 aku mau langsung masukin TKB aja, nggak masukin TKA gitu mams. Jadi ini aku udah siapin budgetnya. Aku mau bikin 1 bulannya itu aku tabungin 200.000. Ini aku bikin dulu sampai nanti berakhirnya tuh di bulan Desember tahun 2022 ya mam, karena untuk masuk tahun 2023 tuh kan pendaftarannya di Desember gitu. Aku udah ada planning sih mau masukin anak aku TK-nya tuh di mana gitu, dan aku juga udah tahu biaya TK-nya tuh berapa. Jadi ini aku siapin dulu aja dananya. Ini untuk 1 bulan aku tabungin atau simpen uangnya itu 200.000 ya mams. Ini ada 15 bulan, jadi totalnya itu sekitar berapa tuh? Ayo berapa ya? Ya, jadi totalnya itu 3 juta ya mam sebenarnya. Tapi ini agak lebih sih, tapi nggak apa-apa lah untuk kebutuhan masuk sekolahnya nanti gitu. Ini aku masukin untuk yang bulan kemarin, bulan Oktober, ini aku masukin 200.000 karena baru kemarin tuh uangnya aku simpan biasa aja gitu. Terus ini aku masukin lagi untuk yang bulan ini, jadi totalnya tuh udah ada 400.000 ya mam. Nah, ini udah selesai aku masukin uangnya. Sekarang mau aku arsir dulu nih mam kolom-kolomnya yang udah aku isi, karena kan udah keisi 2 kolomnya 200.000, terus 200.000-nya lagi yang bulan kemarin gitu. Jadi ini aku coret dulu atau aku arsir dulu di 2 kolom. Bismillah, semoga bisa tercapai sampai kolom ke-15 itu keisi semua gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sinking fund kedua atau tabungan yang kedua untuk TK Adek Bilal. Sekarang Adek Bilal tuh umurnya baru 2,5 tahun mam. Jadi dia tuh TK kemungkinan tahun 2024 ya. Tapi aku siapin dananya dari sekarang aja biar nggak berasa-berasa banget gitu nanti nabungnya. Berbeda dari kakak Sanung karena dia tuh beda 1 tahun dari kakaknya. Jadi aku masukinnya itu 100.000 aja gitu. Karena kan lumayan ya waktunya masih lama. Jadi kita tabungnya sedikit-sedikit dulu gitu. Apa-apa sedikit-sedikit
sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini berasa banget loh mam, kalian pasti tahu lah kalau misalkan ada yang punya anak kayak aku, jaraknya tuh cuma beda sedikit. Anak aku tuh bedanya cuma 1 tahun 3 bulan mam, dari yang si kakak ke adiknya tuh umurnya bedanya cuma 1 tahun 3 bulan. Dan itu kayak gini, butuh tabungannya tuh lebih banyak gitu, terus deketan kan jaraknya, jadi kita harus nabungin dari apa sih, dari lama lah gitu waktunya, dari jangka waktu yang lama kita udah harus nabungin sedikit-sedikit gitu. Nah, untuk sinking fund selanjutnya ini ada untuk SMA-nya Abang Randy. Abang Randy ini salah satu anak yatim yang kita biayai gitu ya, Man. Tapi mohon maaf sebelumnya nih, aku sebenarnya nggak enak banget sih nyebutin kayak gini. Tapi karena lagi sharing-sharing tentang keuangan, jadi ya mohon maaf deh, sebenarnya aku bukan ada bermaksud pamer atau gimana ya, Mams ya. Ini intinya aku mau tabungin ke untuk SMA-nya Abang Randy ini setiap bulannya 300.000, karena kita udah ada niatan mau bantuin biaya untuk masuk SMA-nya beliau. Itu sekitar 5 juta gitu sih kita, bismillah sih maunya segitu gitu ngasihnya. Nah ini sama ya kayak yang untuk dari kakak Sanam sama Ade Bilal, kita masukin uangnya itu 2 kolom. Jadi ini aku masukin tadi 600.000 ya Mam, karena dari bulan yang kemarin sama bulan ini gitu. Bismillah, semoga semua ini terpenuhi, amin amin ya rabbal alamin. Nah yang selanjutnya ini sinking fund yang terakhir atau tabungan yang terakhir ini untuk ada untuk liburan gitu. Aku juga siapin untuk dana liburan biar nggak mumet gitu kan di rumah terus, jadi nggak apa-apa lah kita sisihkan sedikit dari penghasilan kita tuh untuk liburan gitu. Untuk liburan ini aku masukin 150.000 aja setiap bulannya. Ini lumayan lah kalau nanti sampai Desember itu, Desember tahun nanti ya lumayan lah uangnya gitu, mah bisa buat tambah-tambahan gitu. Oh ya, untuk dana sinking fund ini aku ambil dari dana tabungan aku ya Mams. Jadi kan kita bikin 30% dari penghasilan kita tuh untuk ditabung. Jadi totalnya itu sebesar 2.150.000. 900.000-nya dipakai untuk auto debit asuransi, terus 500.000-nya itu ditransfer ke rekening lain untuk bikin tabungan jangka panjang gitu ya Mams. Terus ini sisanya 750.000 aku bagi-bagi ke 4 kategori ini, kayak untuk sekolah kakak, sekolah adik, sekolah Bang Randy, sama liburan. Nah ini aku udah selesai masukin uangnya atau ngeposin uangnya sesuai kategori yang udah aku bikin itu, sesuai anggarannya itu. Nanti tinggal kita gunakan aja uangnya ini sebaik mungkin, sehemat mungkin gitu, belajar menghemat lagi. Jadi karena videonya udah mau berakhir, aku mau pamit udahan dulu. Terima kasih udah klik video aku ini, sudah mampir ke channel YouTube aku. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sayang.